Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat bertemu kembali dalam forum ACG Training Community Services. Selamat Hari Koperasi ke-78 dan semoga koperasi kita dapat menjadi wahana untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selamat Hari Koperasi ke-78 dan sekaligus selamat datang kepada 80.000 KDKMP yang telah diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Juli 2025, 2 hari lalu, dari Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah. Saya Princess Janv dan hari ini saya akan memantik dan memandu diskusi kita. Saya izin untuk mendudukan posisi koperasi sebagai pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional dari era ekonomi terpimpin sampai dengan era Presiden Prabowo terlebih dahulu. Saya akan memulai terlebih dahulu untuk membahas sejarah perkembangan koperasi dengan menggunakan model Diamond ACG. Jadi mungkin Bapak Ibu jika sudah mengikuti serial diskusi sebelumnya, ini sebelumnya kami pernah membahas mengenai model Diamond ACG. Jadi dalam model Diamond ini intinya adalah kita sederhanakan bahwa hanya ada 5 pelaku utama dalam kegiatan ekonomi. Jadi ada pemerintah, BUMN, koperasi, dunia usaha, dan masyarakat. Jadi di sini pemerintah mewakili negara menjadi regulator, sekaligus di sini negara adalah pelaku ekonomi yang berpengaruh, baik sebagai stabilisator, pengatur alokasi sumber daya, dan untuk kasus Indonesia, negara masih menjadi pelaku ekonomi terbesar yang mempengaruhi koperasi dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan keempat pelaku lain, jadi di sini BUMN, dunia usaha, koperasi, dan masyarakat, ini saling berebut untuk memperoleh fasilitas kebijakan, fasilitas pasar, dan perlindungan dari pemerintah. Sehingga jika posisinya semakin dekat dengan pemerintah, dianggap makin strategis dalam perekonomian di Indonesia. Nanti ketika kita lihat model Diamond, nanti di posisi tengah ini akan dianggap sebagai peran strategis dalam perekonomian nasional karena menjadi hub dan integrator dari perekonomian. Jadi kita akan lihat hari ini dari awal kemerdekaan, kita lihat bahwa pemerintah ada di tengah, menjadi hub dan integrator. Kemudian digantikan oleh BUMN di Orde Baru. Kemudian digantikan oleh dunia usaha di era reformasi. Dan di pemerintahan Presiden Prabowo ini, beliau ingin mengusung ekonomi konstitusi, jadi ingin memposisikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian, sebagai hub dan integrator perekonomian dimulai dari tingkat desa. Jadi kita akan lihat satu persatu perkembangannya, dimulai dari era ekonomi terpimpin atau di era Orde Lama. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat. Oke. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa pemerintah ada di posisi tengah sebagai hub dan integrator perekonomian. Jadi di sini Presiden Soekarno sebagai pemimpin besar, ini beliau melakukan ekonomi komando melalui Trisakti. Jadi berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Jadi pada era ini ada nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda menjadi BUMN, sehingga di sini pemerintah lah yang menjadi penentu kebijakan dan menentukan peran BUMN, koperasi, dan dunia usaha dan masyarakat. Jadi pemerintah ada di tengah, di sini menjadi pangkal segala urusan, menjadi hub, menjadi integrator dari ekonomi. Nah, BUMN ini menjadi pelaku utama dalam perekonomian dengan model catu untuk urusan pangan, sandang, dan untuk tata niaga. Dan di sini koperasi mendapatkan penugasan untuk mendistribusikan pangan dan sandang tersebut. Jadi di era ini makanya tumbuh kembanglah koperasi kopra, koperasi karet, koperasi batik, dan lain sebagainya. Nah, di sini dunia usaha mendapatkan peran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan masyarakat di sini menjadi sasaran yang diberdayakan oleh seluruh pelaku ekonomi lainnya pada
era ini. Kemudian uh, kalau kita pindah ke masa Orde Baru, jadi ini dari tahun 1967 sampai 1997, di sini kalau kita lihat peran di tengah berubah dari pemerintah menjadi BUMN. Jadi di era ini Indonesia menganut ekonomi kelembagaan dan ekonomi komando dengan mekanisme pasar. Maksudnya bagaimana? Jadi di sini ekonomi kelembagaan maksudnya adalah ya ekonomi dikendalikan melalui lembaga formal yang ditunjuk pemerintah. Jadi BUMN misalnya seperti Bulog dan KUD, Koperasi Unit Desa. Nah, Orba ini juga menganut ekonomi komando, di mana di sini pemerintah mengendalikan arah pembangunan, jadi melalui BUMN, melalui koperasi, tetapi di sini masih memanfaatkan mekanisme pasar untuk menetapkan harga dan mendistribusikan barang. Jadi disinilah kita bisa lihat bahwa pemerintah mengontrol arah industrialisasi, tapi masih mendorong promosi ekspor, substitusi impor, dan persaingan di pasar. Atau contoh lainnya adalah ya ada ekonomi komando di mana di sini pemerintah memerintah KUD untuk menjalankan program pemerintah, tapi di sini koperasi juga beroperasi sebagai bisnis yang menjual barang dan menyalurkan barang ke masyarakat di desa. Jadi konsep di masa Orde Baru ini ada yang namanya teori trickle down, di mana harapannya adalah pertumbuhan yang dihasilkan industri besar dan BUMN ini bisa turun ke masyarakat melalui koperasi dan kemitraan dengan dunia usaha. Jadi kalau kita lihat di sini BUMN di tengah dia mendominasi ekonomi pada saat itu. Bahkan juga terlihat bahwa posisi ketua Kadin itu biasanya juga dipegang oleh orang yang berkecimpung di dunia BUMN. Nah, coba kita breakdown satu persatu. Jadi pemerintah ke koperasi, jadi pada era ini Presiden Soeharto mengeluarkan 2 Inpres penting. Jadi Inpres 2 tahun 1978 tentang BUUD atau KUD, jadi ini tentang Badan Usaha Unit Desa atau Koperasi Unit Desa, dan Inpres nomor 4 tahun 1984 tentang pembinaan dan pengembangan koperasi unit desa. Intinya, setiap kecamatan itu memiliki minimal 1 KUD yang akan diberdayakan sebagai sokoguru perekonomian desa. Jadi ini sebenarnya mirip dengan desain KDMP saat ini, tetapi untuk KUD ini ditetapkan sebagai pelaksana program pemerintah di pedesaan, khususnya di bidang pemasaran hasil pertanian dan pengadaan sarana produksi. Jadi pada saat ini KUD menjadi penyalur pupuk, pestisida, dan alat-alat pertanian bagi petani. Itu pemerintah desainnya pemerintah ke koperasi. Jadi di sini pemerintah ya juga memberikan regulasi, bimbingan, dan pembiayaan untuk penguatan KUD. Contohnya yang melalui skema pembiayaan, penjandangan usaha. Nah, kemudian di sini pemerintah ke BUMN. BUMN ini diarahkan sebagai alat pelaksana program negara. Jadi di sini ya akan ada pengembangan perkebunan oleh PTPN, kemudian BUMN diminta untuk bekerja sama dengan koperasi juga dan dengan dunia usaha. Dan di sini pemerintah juga menggunakan BUMN sebagai alat untuk menjaga stabilitas harga pangan ke masyarakat. Nah, kemudian di sini arah pemerintah ke dunia usaha, tadi seperti yang saya bilang bahwa pemerintah di sini melakukan deregulasi keuangan, promosi ekspor, dan substitusi impor untuk mendorong industrialisasi dan membuka peran dunia usaha. Nah, kemudian sekarang kita lihat koperasi. Jadi di sini koperasi pada era ini fungsinya adalah untuk mendukung swasembada pangan melalui penyaluran pupuk, bibit, kebutuhan pokok, dan pengelolaan hasil pertanian ke masyarakat. Nah, di sini koperasi atau KUD menjadi penghubung antara petani dan pemerintah, serta juga menjadi alat distribusi program seperti BIMAS, bimbingan massal, atau INMAS, intensifikasi massal untuk
untuk men-upskilling petani dan masyarakat. Nah, di sini koperasi juga mendapat dukungan kredit koperasi dan PKBL dari BUMN. Dan koperasi membantu BUMN dalam pengadaan bahan baku dan distribusi hasil pertanian. Gitu. Jadi dari situlah koperasi kemudian dapat menyalurkan sarana produksi, bisa membeli hasil panen petani masyarakat, dan juga langsung membantu kesejahteraan masyarakat desa. Jadi inilah desain pada masa Orde Baru di mana uh, pemerintah bisa membuat sekian banyak koperasi, kemudian meminta BUMN untuk bekerja sama dengan koperasi sehingga manfaatnya ini sampai ke masyarakat. Nah, BUMN di era ini menjadi hub dan integrator ekonomi, di mana di sini ya BUMN menjalankan kemitraan dengan koperasi dan dunia usaha, kemudian ke masyarakat. Ini juga membantu masyarakat secara langsung melalui stabilisasi harga bahan pokok, distribusi beras, contohnya penyediaan infrastruktur. Dan kemudian di sini antara BUMN dan dunia usaha, di sini juga ada kemitraan untuk memperkuat rantai pasok nasional. Nah, dunia usaha atau swasta pada era ini dilibatkan dalam program pembangunan dengan konsep kemitraan KUK atau kredit usaha kecil. Kemudian di sini pemerintah yang mendorong dunia usaha untuk melakukan ekspor, menggantikan barang impor, dan bekerja sama dengan BUMN. Dan disinilah dunia usaha membuka lapangan kerja untuk masyarakat dan memberi akses pasar bagi masyarakat desa. Dan di sini masyarakat, terutama petani dan nelayan, menjadi anggota koperasi dan penerima manfaat dari kebijakan pemerintah, distribusi BUMN, serta dukungan dari dunia usaha. Jadi di sini masyarakat disupport oleh koperasi BUMN dan dunia usaha. Jadi ini kurang lebih adalah gambaran ekonomi pada masa Orde Baru. Kalau kita lihat ke masa reformasi, ini berubah lagi. Jadi masa era reformasi ini dari tahun 1998 hingga 2014. Jadi setelah kejatuhan Orde Baru, ini terjadi perubahan mendasar dalam struktur perekonomian. Jadi peran koperasi yang dulunya dominan, tadinya kan koperasi di sini, ini mulai bergeser ke bawah. Kemudian di tengah yang tadinya BUMN, ini digantikan dengan dunia usaha. Banyak BUMN yang mengalami proses swastanisasi atau privatisasi, dan di sini masyarakat semakin menuntut adanya demokratisasi ekonomi. Jadi mari kita lihat peran masing-masing dari model Diamond ini. Jadi di era ini Presiden Habibie mengeluarkan Inpres nomor 18 tahun 1998 yang mencabut Inpres nomor 4 tahun 1984. Sehingga di sini koperasi kehilangan hak eksklusif sebagai mitra pemerintah. Nah, di sini kemudian pemerintah punya fokus baru untuk mendorong kemudahan investasi, privatisasi aset BPPN, dan pemberdayaan UMKM melalui program alih daya. Di sini juga kita akan lihat bahwa pemerintah banyak melakukan bansos untuk masyarakat sebagai kompensasi krisis ekonomi. Nah, kemudian kalau kita lihat BUMN, jadi setelah krisis keuangan di tahun 97-98, banyak BUMN yang diswastakan sebagai syarat letter of intent dengan IMF. Sehingga perannya menjadi hub ekonomi menurun, kemudian digantikan oleh dunia usaha. Tapi di sini BUMN masih menangani isu-isu strategis seperti pasokan kebutuhan pokok, seperti minyak goreng, dengan skema KUT dan KUR. Jadi kredit usaha tani dan kredit usaha rakyat. Jadi di sini BUMN ke dunia usaha, ya ini ada terjadi mekanisme pasar setelah swastanisasi, kemudian BUMN ke koperasi ini masih ada dukungan tapi terbatas pada kebutuhan pokok dan tidak lagi dominan seperti di era Orde Baru. Kemudian kalau kita lihat dunia usaha sekarang menjadi hub ekonomi,
Nah, jadi di dunia usaha ini, kalau kita lihat, menerapkan mekanisme pasar murni dalam pengelolaan, tenaga kerja dan juga, penentuan harga. Jadi dunia usaha ke masyarakat ini ya mereka menciptakan lapangan kerja dan juga penentuan upah, jadi di sini mengikuti UMR. Kemudian dunia usaha ke koperasi, ini interaksinya yang melalui mekanisme pasar, tidak lagi melalui skema kemitraan top down yang dikomando oleh pemerintah. Kemudian koperasi bagaimana? Nah, pada era ini koperasi pertanian tumbuh pesat. Jadi ada sekitar 40.000 plus-plus koperasi pertanian yang terbentuk. Jadi ini akibat adanya KUT yang muncul. Namun di sini banyak yang gagal karena manajemennya lemah dan tidak ada lagi proteksi dari pemerintah untuk memastikan bahwa koperasi ini harus menyalurkan eh, beberapa komoditas pokok ke masyarakat. Jadi ini yang terjadi setelah 97 dan 98. Tetapi kalau kita lihat setelah 2001 sampai dengan 2015, trennya adalah sekarang banyak koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam. Jadi USPK, KSPK ini meningkat, sedangkan koperasi sektor real menurun. Jadi selama beberapa tahun ini kita lihat bahwa pertambahan koperasi meningkat lebih dari 100.000 koperasi, tetapi jumlah koperasi tidak aktif juga meningkat banyak. Dan peran koperasi sayangnya dalam era ini dalam distribusi kebutuhan pokok digeser oleh dunia usaha dan UMKM. Kemudian di sini ya terakhir masyarakat, jadi di sini masyarakat punya kekuatan politik baru dengan demokratisasi, masyarakat melalui pemilu langsung berperan untuk menentukan arah kebijakan pemerintah. Jadi peran koperasi juga digeser oleh masyarakat terutama lewat UMKM mandiri. Jadi era reformasi ini menunjukkan pergeseran dari ekonomi komando sebelumnya di mana pemerintah bisa memberikan komando kepada koperasi, BUMN, dan dunia usaha, ini berubah menjadi mekanisme pasar murni. Jadi dunia usaha menggantikan BUMN sebagai pusat aktivitas ekonomi di tengah dan koperasi tidak lagi menjadi tulang punggung seperti di masa sebelumnya. Kemudian di sini ya pemerintah lebih berperan sebagai regulator serta penyedia jaring pengaman nasional. Oke, kalau kita lihat di era Presiden Joko Widodo, ini dari tahun 2015 sampai 2024, ini kita lihat ada lagi pergeseran peran antara pemerintah, dunia usaha, BUMN, koperasi, dan masyarakat, karena di sini ada penekanan besar pada pembangunan infrastruktur dan kebijakan investasi. Jadi kalau kita lihat dunia usaha masih di tengah, tetapi sekarang lebih dekat posisinya dengan pemerintah. Jadi pada era pemerintahan Jokowi, ini ada pembangunan infrastruktur menjadi prioritas nasional. Jadi kalau kita masih ingat pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga proyek strategis nasional seperti PIK 2, Pagar Laut, Rempang, hilirisasi nikel, dan lain sebagainya. Jadi kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk menarik investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, di sini pemerintah menerapkan berbagai kemudahan dari investasi asing dan juga kebijakan pajak seperti tax amnesty dan pajak ekspor 0% yang dirancang untuk meningkatkan arus modal. Tetapi strategi pembangunan ekonomi ini juga berjalan dengan uh, bantuan sosial, bansos yang sering dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat dukungan politik. Jadi di sini kombinasi dari itu diwarnai juga dengan munculnya berbagai oligarki dari pengusaha dan penguasa, di mana di sini ya popularitas, kekuatan modal menjadi syarat dominasi politik dan ekonomi. Akibatnya koperasi jadi makin jauh dari pemerintah dan kalah bersaing dengan kekuatan swasta dan investasi asing. Di sini ekonomi juga makin liberal, jadi BUMN
yang ditugaskan untuk mengerjakan proyek-proyek infrastruktur raksasa malah mulai menghadapi masalah keuangan serius, termasuk utang yang meningkat signifikan. Jadi semua ini membawa konsekuensi pada sistem politik kita, di mana di sini demokrasi dinilai terkoyak oleh kebijakan bansos dan politik dinasti, di mana kebijakan ekonomi seringkali diarahkan untuk mempertahankan kekuasaan, bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi di sini ada pergeseran dari ekonomi berbasis kerakyatan ke arah ekonomi yang didominasi oleh oligarki pengusaha penguasa ini. Kalau kita lihat satu persatu, jadi di sini tadi ya dari pemerintah ada fokus untuk pembangunan infrastruktur nasional, di mana di sini mengarahkan BUMN untuk pembangunan infrastruktur tersebut dengan dukungan instrumen APBN dan balas jasa politik. Kemudian di sini pemerintah juga memberikan berbagai kemudahan investasi asing, di mana di sini harapannya adalah dapat memacu peran dunia usaha, kemudian dari pemerintah ke masyarakat ini ada banyak bansos, untuk memperkuat dukungan politik dan dukungan sosial pada era tersebut. Nah, kemudian di dunia usaha sendiri, di sini tadi ada banyak oligarki ekonomi, dan di sini kalau kita lihat dunia usaha ini hubungannya ke BUMN, koperasi, dan masyarakat sekarang didominasi dengan mekanisme pasar untuk interaksi dengan seluruh peran lainnya. Nah, di sini BUMN sebenarnya menjadi motor pembangunan infrastruktur, tapi di sisi lain utangnya meningkat secara signifikan. Jadi, ada beberapa BUMN bermasalah akibat proyek besar yang tidak berkelanjutan. Nah, kalau kita lihat di koperasi, jadi periode pemerintahan Presiden Jokowi ini dimulai dengan beliau membubarkan 84.000 koperasi yang tidak aktif, sehingga di sini koperasi sektor real semakin menurun. Kemudian di sini usaha simpan pinjam juga mengalami pertumbuhan, tetapi pengawasannya kurang optimal. Sehingga kita lihat banyak USPK yang bermasalah, puncaknya adalah dengan adanya 8 koperasi besar bermasalah yang memunculkan isu kepercayaan publik. Di era ini juga timbullah UU P2SK yang mengubah USPK yang tadinya bersifat yang tadinya tidak terlalu diatur, kemudian sekarang UU P2SK secara keras mengatur bahwa USPK itu bersifat closed loop, kemudian kalau ingin open loop maka akan butuh izin tambahan dari OJK. Jadi closed loop ya maksudnya adalah dari, oleh, dan untuk anggota. Yang nyimpan hanya boleh anggota, yang minjam hanya boleh anggota. Nah, kemudian untuk masyarakat, ya tadi kita sudah bahas mekanisme dan dinamismenya dengan pemerintah, dunia usaha, dan koperasi. Jadi era Jokowi ini menunjukkan pergeseran ekonomi ke arah liberalisme pasar yang kuat, dan pemerintah lebih menonjolkan dari infrastruktur dan investasi asing, dan di sini koperasi jadi semakin jauh dari perhatian pemerintah. Kita sekarang masuk ke era terakhir, ini adalah era yang kita baru mulai. Jadi ini adalah menurut kami desain bagaimana Presiden Prabowo ingin mengembangkan ekonomi pada eranya. Jadi kita sekarang dihadapkan pada peluang besar untuk mengembalikan roh ekonomi kerakyatan sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi desainnya sepertinya adalah koperasi akan menjadi soko guru perekonomian, sekarang akan ada di tengah menjadi hub dan integrator dari ekonomi. Di sini pemerintah menempatkan koperasi sebagai di tengah ini dengan target yang ambisius. Jadi mempercepat pembentukan 80.000 KDMP yang ada di desa dan kelurahan Indonesia dengan peluncuran nasional 2 hari yang lalu. Kemudian ada beberapa KDMP yang diambil sebagai KDMP percontohan. Nah, jadi di sini pemerintah masih menjadi pengarah kebijakan dan penyedia fasilitasi.
Di bawahnya sekarang akan disupport koperasi dan BUMN, di mana keduanya juga diharapkan akan bermitra lintas sektor. Dunia usaha akan ada di sisi bawah, lebih ke sebagai kanal pasar komersial dan investasi. Dan masyarakat ini adalah ya basis anggotanya, anggota koperasi, basis produsen, konsumen, sekaligus penerima manfaat sosial. Nah, jadi dari pemerintah ini kalau kita lihat pemerintah ke masyarakat harapannya adalah untuk mengurangi ketimpangan melalui bantuan sosial terarah. Mungkin ke depannya ini bantuan-bantuan bisa direct juga dengan melalui koperasi, mungkin ke depannya. Tapi di sini kemudian ada stabilitas harga, stabilitas inflasi, dan juga ada berbagai program kewirausahaan rakyat. Nah, kemudian pemerintah ke koperasi, di sini selain dengan pendirian 80.000 KDKMP, di sini juga akan ada perlindungan usaha, pendampingan usaha, dan juga fasilitasi kelembagaan. Mungkin melalui digitalisasi, perbaikan tata kelola, mempermudah akses ke sumber daya produktif seperti modal, tanah, alat, dan lain sebagainya. Nah, pemerintah ke BUMN di sini akan ada penugasan bagaimana BUMN bisa mendukung eh, skema dukungan produksi pasokan, pengolahan, dan logistik. Ini mungkin akan ada potensi untuk mengintersep dana desa untuk memperkuat rantai supply melalui BUMN agregator. Nah, di model ini koperasi atau KDKMP akan menjadi hub atau simpul pengikat, di mana di sini koperasi bisa mendapatkan akses pembiayaan, akses pasokan, akses pasar ke BUMN, tapi di sini juga koperasi mendapatkan perlindungan dan pendampingan dari pemerintah, dan di sini koperasi juga memberi pendidikan dan loyalitas anggota ke masyarakat, tetapi juga memberikan akses pasar dan pasokan ke masyarakat, dan bagaimana antara koperasi dan masyarakat ini dapat meningkatkan kewirausahaan dan produktivitas yang ada di masyarakat desa. Jadi ini adalah desainnya. Sedangkan koperasi ke dunia usaha ini sepertinya akan bisa membuka kemitraan komersial di mana mungkin untuk distribusi retail, industri pengolahan, atau ekspor untuk produk-produk niche, ini antara koperasi dan dunia usaha bisa saling bekerja sama. Nah, di akses ini ya BUMN diharapkan bisa menjadi jembatan antara mandat konstitusi dan efisiensi pasar. Jadi tadi selain BUMN menyediakan akses pembiayaan, di sini mungkin juga bisa menstabilitas akses pasokan dan juga membuka akses pasar skala besar. Jadi mungkin antara BUMN ke koperasi mungkin akan ada skema kontrak beli, mungkin BUMN oke dengan koperasi melakukan konsinyasi, eh, tapi inilah yang kita akan lihat ke depannya bagaimana sebenarnya keputusan di era Presiden Prabowo ini, apa regulasi dan apa dukungan yang akan meng-enable hubungan antara BUMN dan koperasi. Kemudian di sini BUMN ke dunia usaha, di sini ya akan ada kemitraan, bagaimana dapat meningkatkan produktivitas dari dunia usaha juga. Nah, kemudian untuk dunia usaha, di sini goalnya adalah lebih untuk membawa investasi, teknologi, efisiensi, dan jaringan pasar. Jadi di sini antara tadi dunia usaha dan koperasi nanti mungkin akan ada kemitraan, mungkin ada lisensi teknologi, ada co-branding dan lain sebagainya. Dunia usaha dan BUMN ya ini mungkin akan ada joint venture, ada proyek bersama dan lain sebagainya. Antara dunia usaha ke masyarakat ya disinilah dunia usaha akan menyediakan lapangan kerja lokal dan kanal penjualan langsung. Dan di sini dunia usaha ke pemerintah sebenarnya yang akan memberikan pajak dan data pasar juga untuk kebijakan ke depannya oleh pemerintah. Dan inilah masyarakat adalah alasan kenapa semua ini dibangun. Jadi di sini masyarakat butuhnya apa sih? Masyarakat akan butuh lapangan kerja lokal, kesempatan usaha, harga yang terjangkau.
Kemudian itu mungkin bisa didapatkan dari dunia usaha dan pemerintah. Kemudian mungkin masyarakat bisa mulai berpartisipasi dalam koperasi dan meningkatkan kewirausahaannya juga. Jadi di sini masyarakat bisa menjadi lebih produktif. Jadi di sini ya, harapannya KDKMP akan diberikan kemudahan akses sumber daya produktif agar bisa segera menjadi pelaku utama di desa dan kelurahan. KDKMP juga akan mendapatkan penugasan untuk membantu mewujudkan swasembada pangan, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan. Nah, kemudian terkait zero budget approach, ini mungkin pertanyaan untuk kita semua, bisakah kita membangun ekosistem KDKMP ini tanpa menambah beban APBN besar? Mungkin dengan mengorkestrasi dana yang sudah ada dari dana desa, bansos pangan, program ketahanan pangan, kredit KUR, dana PKBL BUMN, CSR sektor swasta, dan lain sebagainya. Jadi bisakah kita mengelola dana-dana ini ke satu wadah operasional koperasi desa? Karena kalau bisa, ini kemungkinannya besar 80.000 KDKMP ini bisa dipercepat menjadi lebih bisa jalan. Kemudian ini juga menjadi approach yang realistis dan berkelanjutan karena tidak menambah beban APBN dengan besar. Jadi ini adalah peta kerjanya kurang lebih, dan mungkin slide terakhir ini adalah hanya untuk memberikan gambaran bahwa sejak kemerdekaan ini ada 3 impres koperasi yang fenomenal, dari dimulai dengan pendirian KUD, setidaknya satu kecamatan punya satu KUD. Kemudian di sini juga Inpres 18 tahun 98, ini mencabut Inpres 4 tahun 84 untuk memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk mendirikan koperasi sesuai aspirasi dan kebutuhan masing-masing. Dan disinilah sebenarnya meningkatkan semangat swasembada dan swakarsa, di mana kita bisa lihat bahwa ada 40.000 koperasi baru, terutama untuk koperasi pertanian. Dan di tahun ini, Inpres nomor 9 tahun 2025 membentuk 80.000 KDKMP untuk mencapai kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Jadi ini adalah Inpres yang mungkin relevan dalam perkembangan histori koperasi, dan kurang lebih itu adalah gambaran yang saya berikan. Semoga jelas dan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian.